Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Mela dari Fakultas Teknologi Pangan semester 4. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila dengan judul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Teman-teman semua, apakah kalian tahu dimulai dari mana lahirnya Pancasila? Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat gimana proses lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai dari titik pijak pembentukan BPUPK yang diinisiasi April 1945. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan memiliki ketua muda yang bernama Ichibangase Yoshio dan RP Suroso, dan memiliki anggota dengan total 67 anggota yang terdiri dari anggota perwakilan militer Jepang. Status 7 anggota merupakan anggota istimewa sehingga tidak memiliki hak suara. Sidang pertama BPUPK ini tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Setelah tugas BPUPK ini selesai, maka dibentuklah PPKI. Nah, apa kalian tahu apa yang terjadi selama sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei tersebut? Selama sidang dimulai, yang dibahas adalah tentang rumusan dasar negara Indonesia. Sidang ini dihadiri oleh beberapa tokoh yang penting, seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka mengungkapkan gagasan-gagasan mereka mengenai dasar negara. Namun, usulan mereka belum sepenuhnya disepakati. Dan akhirnya dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari 9 anggota untuk merancang rumusan dasar negara yang lebih terperinci. Kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, itu sekilas tentang apa yang terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini memiliki fokus utama adalah merumuskan undang-undang dasar yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Dengan sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan melibatkan Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Hasil ini mencakup pembahasan rancangan UUD yang disusun oleh panitia perancang UUD, penetapan bentuk negara sebagai Republik Kesatuan Indonesia, penetapan wilayah Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, penetapan kewarganegaraan dan hak-hak dasar negara. Sidang kedua ini menandai akhir dari tugas BPUPKI, yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada pemerintahan Jepang untuk melanjutkan proses kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah membahas tentang apa yang terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama dan kedua, mari kita lanjutkan dengan pengesahan Piagam Jakarta dengan Panitia 9. Piagam Jakarta disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk kemudian dibahas dalam sidang kedua BPUPKI 22 Juni 1945 untuk kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Namun Piagam Jakarta diberikan oleh Muhammad Yamin karena tanggal penandatanganan piagam ini bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta yang juga utuh pada tanggal 22 Juni. Setelah dibacakan isi Piagam Jakarta yang dirumuskan, Panitia 9 menimbulkan perdebatan dari anggota BPUPKI. Khususnya pada bagian dari dasar negara yang terdapat pada alinea keempat. Isi Piagam Jakarta yang menjadi sorotan, terutama butir pertama, dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meski butir pertama tersebut diperdebatkan oleh sejumlah tokoh BPUPKI, pada akhirnya anggota sidang menerima Piagam Jakarta dengan suara bulat. Dalam pembicaraan informal, akhirnya disepakati bahwa frasa ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
demi persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah perubahan isi tersebut diterima dengan suara bulat, Piagam Jakarta diubah namanya menjadi Pembukaan UUD 1945 dan diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Nah, karena kita sudah bahas tentang Piagam Jakarta, mari kita bahas tentang PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Soekarno, dan Hatta. PPKI juga bertugas untuk melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus perpindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. PPKI diketahui oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya dan beranggota 19 orang. Setelah pembentukan PPKI tidak bekerja karena ada beberapa peristiwa saat itu. Rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus 1945 batal karena peristiwa Rengas Dengklok, sebuah upaya pengamanan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda pengaruh Jepang. Setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda, Soekarno dan Hatta pun diizinkan kembali ke Jakarta. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur, Jakarta. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila adalah persatuan, keadilan, dan kebangsaan. Nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan semangat, pejuang, dan keinginan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat. Pancasila sebagai dasar negara yang kuat mencerminkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kebangsaan yang menjadi landasan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial, menjaga agar hidup bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Pancasila menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, beberapa nilai yang dapat diambil adalah kemerdekaan Pancasila merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Jepang, dan harus dipahami sebagai kontribusi dari para pejuang. Persatuan mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan yang penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Keadilan sosial. Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi dasar pembangunan pemerintahan. Toleransi dan kemandirian. Pancasila sebagai ideologi yang lahir dari budaya Indonesia menekankan pentingnya toleransi dan kemandirian bangsa. Relevansi bagi generasi muda. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernitas seperti ekstremisme dan pluralisme, dengan perlu adaptasi dalam implementasinya. Dengan memahami dan mengimplementasi nilai-nilai, generasi muda dapat lebih baik dalam menjaga mempromosikan nilai-nilai Pancasila di era sekarang. Dan sekian apa yang terjadi pada rancangan Pancasila tahun 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.